Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi yang disampaikan melalui channel ini. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya justru heran melihat para rekan-rekan muslim ini kok masih mempercayai seorang ustadz ini yang sudah berulang kali diduruskan oleh apologetik Kristen, bahkan dibuktikan bahwa perkataannya itu selalu terbolak-balik, tapi kok masih dipercaya. Saya tidak habis pikir bahwa mereka ini masih semangat sekali mendengar bualannya, walaupun sudah ditunjukkan perkataannya itu selalu tidak benar. Maka yang dapat disimpulkan, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Adi Armando, orang Kristen tidak suka kepada mereka karena apa? Karena mereka orang pintar. Kalau mereka orang pintar, lalu mualaf, oke, urusan mereka urusan mualaf, urusan pribadi. Kalau mereka orang pintar, otomatis seluruh seluk-beluk mulai dari pendidikannya dan juga perkataannya itu dapat dipegang dan tidak bolak-balik atau tidak memberikan berita-berita hoax, apalagi itu berkaitan keyakinan orang lain. Siapakah dia? Mari kita lihat teman-teman bagaimana si ustadz ini menjilat ludahnya, menelan ludahnya berulang-ulang kali. Ini dia videonya. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter Norman. Menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight. Itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu berguna. Kita akan lihat apakah Kainama benar-benar tidak mau pakai keempat Injil itu. Kita baru saja mendengarkan pernyataan Kainama bahwa dia tidak mau menggunakan keempat Injil tersebut karena ditulis according to penulisnya. Tapi pada kesempatan lain, Ustadz Kainama justru menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Pada video berikut ini Ustadz Kainama menceritakan bahwa ada Ustadz yang menyanggah klaimnya soal Yesaya 42 ayat 1, karena Ustadz ini sudah melihat dari literatur Yahudi bahwa apa yang disampaikan Kainama itu salah. Oleh karena itu, Ustadz ini meminta Kainama untuk mencabut pernyataannya. Gantinya mengakui kesalahannya, Kainama malah marah dan bersikeras dengan pendapatnya. Berikut videonya. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa? Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala. Ya Bani Israel. Katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja nih. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos. Juragan,
para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku juga ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Feruah amat. Itu nggak ada lagi. Gimana saudara? According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Teman-teman dengar sendiri pengakuan Kainama. Bahwa jika Yesaya 42 ayat 1 ditarik maka iman Islamnya juga ditarik, dan otomatis Yohanes 16 ayat 13 yang terdapat nama nabinya tidak ada lagi. Dari sini kita lihat justru Kainama menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Padahal tadi katanya dia tidak mau pakai keempat Injil itu karena ditulis menurut Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kembali kita lihat, Ustadz Kainama menjilat ludahnya sendiri. Entah udah berapa banyak ludah yang sudah dia jilat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Kainama. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu, nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 216. Tahun 218 atau tahun 216. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 216. Digoreng. 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 Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau gitu. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Karena ini Wailing Wall, kita nggak boleh, orang Muslim nggak boleh. Boleh lihat dari jauh. Orang Kristen lebih jauh lagi. Kenapa? Karena kalau pakai kalung salib itu tanda kutuk. Mari kita cek guys, benar gak orang Kristen tidak boleh dekat tembok ratapan? Lalu ini apa tad?
Memang mualaf ini nakal gitu loh. Nakal. Bandel. Istiqomah ulama kita tetap memandai untuk turun ke jalan istiqomah berjuang, maka tidak lagi yang bagi kita lanjutkan perjuangan tegangan keadilan lawan bersama. Siapa berjuang kembali, siapa orang kembali, siapa benar. Ini ayo apa yang begini. Ini kamu diajak sorry jangan diajak demo tinggal di rumah. Gila ya doktrinnya, ngeri ya doktrinnya. Sampai Slamet Ma'arif itu mengatakan kalau istri Anda gak ngizinin untuk demo, ceraiin, tinggalin. Seorang jenderal, seorang profesor kena virus radikal ini, goblok mendadak, saya jamin. Betul, goblok mendadak. Seorang jenderal, seorang profesor, seorang dokter, misalnya Dr. Asari. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik dari awal hingga akhir apa yang disampaikan oleh Ustadz lulusan Haifa ini. Entahlah itu benar, sepertinya itu hanya bualan untuk menutupi hal-hal yang merupakan supaya dia dapat sesuatu, itulah intinya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah apa yang dia percakapkan. Pintar sekali dia untuk memainkan kata-kata, pintar sekali dia untuk mengelabui banyak orang. Seperti itu. Padahal apapun yang dia sampaikan, apapun yang ia sampaikan kepada orang muslim, itu merupakan sebuah berita-berita yang tidak benar. Di saat dia mencomot Alkitab, tidak ada rasa malu sedikit pun, tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa gimana ya, ini kan bukan kitab saya, tapi kok masih aja diurusin, dan itu salah itu pula, ya. Dan inilah yang diminati oleh banyak orang muslim yang tidak mau belajar kemungkinan besar. Masih tampil, masih dipercaya. Kalau saya beriman kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan menyeleksi orang-orang seperti ini. Mulai dari studinya, tamatannya, lalu apa yang dibicarakan, benar gak, lurus gak, konsisten gak. Saya tidak bakal percaya. Tapi teman-teman ini kok masih doyan sekali, masih bersemangat sekali mendengar berita-berita hoax, dan mereka terkagum, mereka tertarik gitu. Saya jadi bingung ini. Apakah Ustadz ini sudah mengetahui bahwa pendengarnya itu orang-orang yang apa ya, orang-orang dibilang nanti tidak mau belajar, agak kasar seperti itu. Tapi apa yang mau dibilang kalau bukan itu? Teman-teman garis bawahi, kami tidak pernah rugi kalau ada orang yang mualaf. Tidak pernah. Mualaf murtad itu urusan pribadi orang. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Yesus pun ada yang meninggalkan Yesus sendiri. Apakah Yesus langsung menangis atau merasa rugi? Enggak juga. Mualaf dan murtad itu biasa saja. Itu keputusan masing-masing dengan risiko masing-masing. Tapi kalau sudah berbohong, lalu berani mengutip kitab orang lain, menafsirkan, dan itu keliru semua, kan ini menjadi fatal begitu. Dia tidak punya hak, tapi seolah-olah dia paling punya hak, lalu menafsirkan dan mengajarkan di internal mereka, tapi itu dikonsumsi umum yang tidak benar seperti itu. Lalu orang Kristen luruskan, teman-teman bilang kami tidak suka. Ini kan otaknya sudah mulai redup semua ini kayaknya. Tapi tidak apa-apa, teman-teman. Perhatikanlah, kami selalu sabar untuk meluruskan kalian. Di saat yang sama, di saat yang tepat, mereka ini akan menjilat ludahnya sendiri. Lihatlah apa yang dipamerkan oleh Ustadz kesayanganmu ini, yang menjadi langganan daripada Hagia Sophia. Semua kalian begitu senang, Masya Allah, dan Allahu Akbar, dan segala macam, mendengar ceramah yang begitu, penjelasan yang begitu pada hoax, gitu. Padahal tidak benar, ngutip lagi. Aduh, luar biasa memang ya. Tidak ada satupun yang sampaikannya yang benar. Semua keliru. Ya, semua keliru.
Oke teman-teman, semoga teman-teman kita umat muslim yang mendengar Ustadz ini segera bertobat dan tidak mengikuti. Karena masih banyak Ustadz yang waras, yang bisa mengajarkan Quran dan hadis-hadis dengan benar. Kristus penguasa saya memberkatimu. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.